Selamat siang Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita selebritis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Berita pertama datang dari penyanyi tampan Rizky Febian, belum dilaporkan ke polisi oleh mantan ayah sambungnya. Teddy Pardiana, suami almarhum Lina Jubaidah, masih belum melaporkan mantan anak sambungnya yakni Rizky Febian. Usut punya usut, ternyata Teddy masih menunggu iktikat baik dari anak sulung komedian Sule itu. Hal ini disampaikan oleh Wati Trisnawati, kuasa hukum dari Teddy saat ditemui di Bareskrim Polri pada Jumat 26 Mei 2022. Mantan ayah sambung Putri Delina menyebut jika hartanya berupa kos-kosan yang berada di Bojong Soang, samping STT Telkom di Bandung dikuasai oleh Rizky Febian. Tak mau disebut asal bicara, Wati menuturkan jika Teddy sendiri memiliki bukti kepemilikan atas hartanya tersebut. Sebelumnya permasalahan ini diawali dari pembagian harta warisan almarhum Lina Jubaidah diketahui telah terjadi sejak tahun 2021 lalu. Baik anak-anak Lina dari hasil pernikahannya dengan komedian Sule seperti Rizky Febian, Putri Delina dan dua adiknya, maupun Teddy sama-sama mengklaim menjadi ahli waris sah atas aset tersebut. Semasa hidup, kos-kosan yang menjadi polemik itu dipegang oleh Teddy dan Lina. Namun seusai Lina meninggal dunia pada 4 Januari 2020 lalu, penerimaan uang dari hasil kos-kosan tersebut dibawa oleh pihak keluarga Rizky Febian. Berikut keterangan dari kuasa hukum Teddy. Berita selanjutnya datang dari aktor tampan Rezky Aditya sudah tawarkan tes DNA kepada Weni Aryani. Setelah lama diam atas segala pemberitaan soal gugatan pengakuan anak yang dilayangkan oleh Weni Aryani, Rezky Aditya akhirnya buka suara. Mengejutkannya, Rezky Aditya mengungkapkan bahwa ia sebenarnya telah menawari Weni Aryani untuk menjalani tes DNA. Namun tes DNA yang ditawarkan oleh Rezky Aditya kepada Weni itu rupanya tidak bisa dilakukan. Hal itu diungkapkan langsung oleh Rezky Aditya dalam video klarifikasi yang diunggahnya di kanal YouTube-nya bersama sang istri pada Jumat 27 Mei 2022 kemarin. Didampingi sang istri Citra Kirana dan kuasa hukumnya, Rezky Aditya akhirnya buka suara menanggapi kabar terkait permintaan tes DNA dari pihak Weni Aryani. Rezky Aditya menjelaskan bahwa setelah kemenangannya di Pengadilan Negeri Tangerang, ia telah mencoba untuk menawarkan tes DNA kepada pihak Weni Aryani. Ia mengungkapkan hal itu semata-mata dilakukannya atas dasar kemanusiaan dan keingintahuannya perihal hubungannya dengan anak Weni Aryani. Sayangnya, tes DNA yang ditawarkan Rezky Aditya itu tak bisa dilakukan karena ada permintaan lain dari pihak Weni Aryani. Kuasa hukum Rezky Aditya yakni Anal Sofayuking menjelaskan, tawaran tes DNA itu sudah ditawarkan kepada Weni Aryani melalui kuasa hukumnya. Namun tes DNA itu tak dilakukan hingga hari ini karena pihak kuasa hukum Weni Aryani mengajukan permintaan lain yang tidak dapat diterima oleh pihak Rezky Aditya. Mendengar hal itu, Ana lantas mengungkapkan keterkejutannya dan sang klien atas permintaan dari pihak Weni Aryani tersebut.
Sementara itu, melalui video tersebut, Rezky Aditya juga menegaskan bahwa dirinya siap bertanggung jawab memenuhi kewajibannya sebagai orang tua untuk Kekei. Bahkan jika hasil tes DNA membuktikan ia adalah ayah kandung anak Wenny Aryani, Rezky Aditya mengaku siap menafkahi dan menyayangi Kekei. Berikut keterangan dari pihak Rezky Aditya. Sekali lagi mohon maaf kepada teman-teman media, bukan sombong, bukan irit bicara, tapi memang itulah pilihan terbijaksana, ya, pilihan terbaik yang harus kami lakukan semata-mata demi ya melindungi anak di bawah umur. Bu, kapan akan dilakukan tes DNA oleh Rizky? Proses DNA secepatnya sebaik mungkin. Kita menunggu ya. Saya sih belum menghubungi pihak penggugat ya. Nanti mungkin saya akan telepon karena sebenarnya kita sudah pernah ketemu ya. Apakah masih ingin tes DNA? Kami dengan senang hati ya. Rezky pun sudah siap, Citra juga siap, ya, mensupport kita. Secepat mungkin kita maunya. Bu, ini kan anak ini kan butuh pengakuan ya Bu. Kira-kira kapan? Ya setelah tes DNA. Jadi kalau tes DNA, karena gini, kita kan tidak bisa, apalagi saya lawyer ya, saya itu hanya bisa bicara berdasarkan bukti yang tidak terbantahkan. Artinya, kalau nanti hasil tes DNA, kemudian terbukti hasilnya Rezky Aditya adalah ayah biologisnya, sudah. Berarti itu adalah bukti yang tidak bisa dibantah ya, yang cukup signifikan untuk menyatakan bahwa Rezky Aditya adalah ayah biologisnya. Gitu. Jadi tidak perlu harus, woi semua gitu kan, udah cukup ya, karena saya sebenarnya sudah sampaikan waktu itu ya dengan pihak penggugat. Setelah DNA. Berita selanjutnya datang dari Mayang jalani pemeriksaan kasus pencemaran nama baik skincare Tanskin. Adik mendiang Vanessa Angel yakni Mayang Luciana Fitri tiba di Polda Metro Jaya pada Jumat 27 Mei 2022 pukul 14:31 waktu Indonesia Barat. Tujuan Mayang mendatangi kantor polisi yaitu untuk memenuhi panggilan kepolisian untuk menjalani pemeriksaan terkait kasus pencemaran nama baik dengan pihak skincare Tanskin. Saat itu Mayang tampak didampingi oleh sepupunya Cynthia Lendi berjalan menuju gedung Krimum. Saat ditanya oleh awak media, Mayang tampak bungkam 1000 bahasa sambil berjalan cepat dan menundukkan wajahnya. Sedangkan sepupunya tampak buka suara dan meminta awak media untuk bertanya kepada Mayang usai pemeriksaan. Ayahnya Dodi Sudrajat masuk belakangan ke gedung tersebut. Sebelumnya Mayang dikabarkan sempat mangkir dari panggilan pihak kepolisian. Kasus ini bermula ketika Mayang memposting sebuah video review produk kosmetik dan mengaku mengalami breakout setelah memakai produk skincare Tanskin. Usai video tersebut diposting, produk tersebut mengalami penurunan penjualan hingga 50%. Berikut wawancara dengan pihak Mayang. Lalu gimana lanjutannya? Lanjutannya aku harus komunikasi dulu sama Dedi dan Om Farhad sebagai lawyer aku, langkah apa yang harus aku ambil selanjutnya gitu. Daripada nanti aku salah ngomong lagi ya kan, terus nanti tambah panjang, ya udah aku harus komunikasi dulu. Oke, gimana rasanya pertama kali dipanggil oleh pihak kepolisian buat Mayang sendiri? Rasanya deg-degan banget karena ini first time aku berurusan sama polisi ya. Benar-benar deg-degan tadi selama di dalam juga. Ya tapi alhamdulillahnya lancar sih. Ada deg-degan juga tapi. Sempat nggak bisa tidur nggak sih? Karena kan urusannya sama pihak kepolisian. Agak gelisah sampai semalam tuh agak tidurnya kurang nyenyak lah gitu. Ya alhamdulillah sekarang udah. Berarti sempat curhat juga sama Dedi dong atau minta doa gitu? Iya. Pasti itu. Komunikasi juga sih. Mayang dari pihak Tanskin kan sebelum sudah membuka pintu damai asalkan diri minta maaf sama pihaknya. Nah, apakah jalan itu dulu sebelum adanya pemeriksaan?
Sebenarnya aku mau damai, cuman dari Dedi masih bersikeras untuk melanjutkan proses ini gitu. Aku sih mau banget mau damai gitu. Karena aku juga udah capek gitu. Kenapa anaknya kan udah capek nih, kenapa Dedi bersikeras untuk melanjutkan? Ya nggak bersikeras, bahasanya bukan bersikeras, cuman nanti dibicarakan lagi sama Bang Farhad. Tapi kan Bang Farhad tuh nggak bisa nungguin sampai akhir karena ada meeting ya deh, jadi ditinggal. Jadi nanti malam Dedi ketemu Bang Farhad. Ya tapi pada dasarnya ya sudah, nanti pengennya sih mediasi berdamai, secara baik-baik, damai gitu. Jadi kan sebenarnya sudah dilaporkan seperti ini kan, ya Dedi merasa keberatan juga ya dengan pihak Tanskin. Tapi ya udah, nanti Dedi akan coba komunikasikan lagi dengan Bang Farhad. Maksud Dedi dulu. Berita selanjutnya datang dari mantan istri mendiang Herman 17 resmi menikah dengan perwira TNI. Mantan istri mendiang Herman 17 yakni Juliana Muchtar akhirnya resmi menikah dengan perwira TNI yakni Letkol Nur Wahyudi. Akad nikah yang digelar di Masjid Istiqlal Jakarta Pusat pada Jumat 27 Mei 2022 kemarin. Akad nikah berlangsung sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Juliana Muchtar tampak mengenakan gaun berwarna gold, begitu juga dengan suaminya Nur Wahyudi memakai baju kokoh pengantin berwarna yang senada. Tampak dalam proses ijab kabul, Nur Wahyudi terlihat cukup tegang. Acara pernikahan itu sendiri berjalan dengan lancar dan khidmat. Dengan satu tarikan napas, Ferry berhasil mengucapkan ijab kabul. Usai Nur Wahyudi mengucap ijab kabul, terlihat seluruh keluarga dan tamu undangan pun kompak mengucapkan kata sah. Juliana tampak terlihat lega telah melepas masa jandanya. Ia terlihat tersenyum setelah resmi menjadi istri seorang perwira TNI itu. Seperti diketahui, Juliana Muchtar ditinggal oleh sang suami yakni almarhum Herman 17 atau yang akrab disapa Herman Sikumbang. Juliana Muchtar harus merelakan kepergian suaminya yang terkena musibah tsunami Anyer beberapa tahun yang lalu. Saat itu, Herman Sikumbang bersama 17 tengah manggung dalam sebuah acara yang digelar di Tanjung Lesung Beach Hotel. Setelah lama menjanda, akhirnya pada tahun ini Juliana Muchtar akan menikah dengan salah satu anggota TNI Angkatan Darat. Berikut wawancara dengan Juliana Muchtar. Ya, kayak abang saya sendiri, dia lagi birthday, lagi ulang tahun, beliau diundang waktu itu. Nah, karena memang beliau juga senasib, kita ditinggal meninggal sama pasangan masing-masing. Nah, langsung teman kode-kodean kan, jadi kayak yang coba kenalin, tapi sebenarnya nggak sengaja sih sebenarnya gitu. Dan akhirnya memang kan aku kan keluarganya TNI, papaku TNI, adik-adikku TNI, keluarga besar TNI, abangku TNI. Jadi kita tuh ngobrolnya juga nyambung. Dan beliau juga abang asuhnya adikku gitu. Jadi ya ngalir aja. Oke. Berarti nggak jauh-jauh ya dari keluarga TNI gitu ya? Benar. Jadi seperti apa nih akhirnya memutuskan menikah ini sendiri dengan mungkin bisa dibilang Mbak Ulik ini adalah salah satu artis juga, bisa dibilang seperti itu. Udah siap dengan kehidupan selebriti. Iya, pada ini saya bersyukur alhamdulillah kita laksanakan kegiatan lancar, aman. Saya bersyukur juga mendapatkan Juliana ini karena kita lihat orangnya baik, kita udah setahun lah berkenalan dengan Juliana. Kita ada lihat, dia disampaikan tadi ada kakak dari adik asuh saya, jadi adiknya Juliana atas nama Zulam Zuruli, itu adik asuh di kemiliteran, jadi di Akmil itu kita punya adik asuh, Pak asuh, jadi semakin dekat lah sama Juliana. Mbak Uli, ini kan Mbak Uli sama-sama masing-masing sudah punya anak gitu ya, seperti Berita selanjutnya datang dari penyanyi ternama Indonesia yakni Rosa ungkap perasaan bahagia dalam konser ke-25 tahun karirnya. Sukses menggelar konser 25 tahun berkarir, penyanyi Rosa tampak sumringah sekaligus puas.
Seperti diketahui, panggung konser bertajuk Rosa 25 Shining Years turut dimeriahkan oleh sahabatnya yakni Ariel Noah, Lyodra, Afgan, Boy William, dan Eka Gustiwana. Diakui Rosa, pelantun lagu Tegar ini senang lantaran para sahabatnya bersedia memberikan penampilan terbaik di konsernya itu. Alhasil, selama konser, Rosa menjadi seorang ratu lantaran dikelilingi oleh para sahabatnya yang sangat tampan. Berkat konsernya ini, penyanyi asal Sumedang, Jawa Barat itu juga akhirnya memiliki pengalaman baru, yakni berduet dengan Ariel Noah. Bagi Rosa, berduet di atas panggung dengan Ariel Noah menjadi pengalaman yang sangat berkesan. Pasalnya, selama ini, Rosa tak pernah benar-benar berduet di atas panggung konser dengan vokalis Noah itu. Di konser itu, wanita yang akrab disapa Ocha ini juga mendapat kejutan yang membuat tangisnya pecah. Ocha tak bisa membendung air mata saat di tengah lagu sekali ini saja muncul suara mendiang Glenn Fredly yang ikut bernyanyi. Mantan istri Yoyo Padi ini memang sengaja membawakan lagu milik mendiang Glenn Fredly di konsernya. Hal itu lantaran Ocha ingin memberikan apresiasi tertinggi untuk mendiang sahabatnya itu. Berikut wawancara dengan Rosa. Temanku banyak, jadi begitu aku minta dibantuin, mereka dengan senang hati membantu gitu. Dan kebetulan teman-teman aku tuh kan keren-keren gitu, jadi begitu naik ke panggung mereka teriak-teriak. Makanya hari ini aku senang banget jadi cewek yang dikerubutin sama cowok-cowok ganteng. Berkesan banget gak duet sama Ariel? Berkesan dong, karena belum pernah. Ini adalah kali pertama di konser. Biasanya kan dia nyanyi gitu ya, jadi nyanyi juga cuma sebentar aja gitu. Cuman kali ini dia nyanyi di konser aku, Ariel nyanyi lagu Nada dari Cinta Duet, dan Tegar dia nyanyi sendiri gitu. Ternyata dia juga berkesan sih buat dia. Makna dari 25 tahun ini seperti apa dari Ocha sendiri? Pastinya aku mau bilang terima kasih untuk semua pencipta lagu aku yang udah memberikan lagu aku indah-indah, untuk aransemen yang indah, buat semua yang udah menginspirasi aku juga mau ucapin terima kasih. Tapi yang paling pasti adalah pecinta musik Indonesia, pecinta musik yang udah mensupport aku selama 25 tahun. Ocha. Di antara semua lagu yang paling sulit ditaklukkan apa sih? Apa? Di antara semua lagu yang paling sulit ditaklukkan? Lagu pertama S1, karena aku belum pernah nyanyi lagu itu live, baru pertama kali. Baiklah Tribuners, itulah berita selebritis bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus ikuti YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @tribunlampung, dan TikTok @tribunlampung untuk informasi terupdate lainnya.